Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibail kiram, para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang alhamdulillah luar biasa banyak sekali tuan guru yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita doakan beliau-beliau mudah-mudahan tetap sehat walafiat, menjadi lentera penerang bagi kita semua, barokah hidupnya, barokah ilmunya, manfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Ketua Yayasan Adinda Haji Nurul Ain yang juga saya hormati, dan seluruh yang tergabung dalam pondok pesantren Yayasan Al-Mas'udin ini yang juga saya hormati, termasuk para dewan gurunya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Bersyukur kepada Allah dengan kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul dengan kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Telah banyak ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini dalam rangka pembukaan majelis taklim yang diadakan sebulan sekali di pondok pesantren ini. Saya tidak lama-lama karena sudah jam 4 kurang 15 menit atau jam 3.45 menit. Insyaallah enggak lama, paling nanti kelar-kelar jam 9 malam. Kuat sampai jam 9 malam? Yang kuat mah duduk dengan rapi. Saya dengan tuan guru enggak kuat pulang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya yang namanya ilmu itu adalah penting. Tadi disampaikan oleh beliau, kita mau beribadah, mau apa saja, pastinya harus dibarengin dengan yang namanya ilmu. Termasuk adik-adik ini, yang dituntut, yang dicari adalah termasuk ibu-ibu yang duduk ini, bapak-bapak yang duduk ini meluangkan waktunya datang ke tempat ini untuk menuntut Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang kepingin hidup di dunianya sukses, bahagia, sesuai dengan keinginan dan cita-citanya, maka harus banyak menuntut ilmu dunia. Makanya Pak Bu, doa yang diajarkan oleh Allah melalui kalamnya, melalui firmannya yang biasa kita baca biasanya setiap habis sholat maghrib dan sholat subuh, jangan sampai ditinggal. Masih hafal doanya Pak Bu? Napi doanya? Adik-adik hafal enggak? Hafal enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu doa puasa tahu.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Qulillahumma, katakan ya Muhammad, khitabnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nabi yang langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi untuk kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad, dimanapun kita berada, mau di kota ataupun di desa, yang lingsir ataupun yang bajang, laki-laki, mama atau nina, harus dicampur kata beliau tadi dengan bahasa Sasak katanya. Ya mohon maaf kalau saya belum paham sekali bahasa Sasak, tapi insyaallah saya berusaha, mudah-mudahan setahun ke depan sudah bisa berbicara dengan bahasa Sasak. Amin, amin. Dimanapun siapapun kita, apa kata Allah? Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah, ya Tuhan kami, malikal mulki, dialah Allah raja di atas diraja. Kalau di dunia dengan negara yang begitu luas, di Indonesia khususnya ada yang namanya presiden, betul? Betul? Di Arab Saudi raja, di Brunei sultan, terus dan terus. Tapi di atas segala-galanya itu adalah malikal mulki, Allah yang merajai segala sesuatu di atas muka bumi ini, termasuk Indonesia. Makanya ketika mohon maaf Pak Jokowi jadi presiden, nggak pernah mimpi beliau. Kenapa dikasih jabatan presiden oleh Allah? Jadi presiden nggak boleh sombong, jadi wakil presiden nggak boleh sombong, jadi menteri nggak boleh sombong, jadi gubernur nggak boleh jadi bupati wali kota nggak boleh jadi camat nggak boleh jadi kepala desa, jadi lurah nggak boleh jadi kadus juga nggak boleh jadi tuan guru juga nggak boleh. Bukan pakaian manusia sombong itu Pak. Yang berhak sombong itu adalah Allah. Cuman dalam hidup ini taksimul akmal, bagi-bagi tugas. Ada yang jadi pejabat, ada yang tadi disampaikan oleh Adinda Tuan Guru Mujahidin, yang jadi petani, pedagang, karyawan, apapun profesinya, bahkan juga ada yang jadi tuan guru. Ini semua dikasih oleh Allah. Tu'til mulka man tasha. Allah akan berikan kedudukan, pangkat, jabatan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ustadz Hadi Nurul Ain, kalau Allah berkehendak bisa saja jadi presiden. Betul? Betul? Pingin beliau jadi presiden? Pingin beliau jadi presiden? Bisa saja Pak. Kalau PT-nya, presiden threshold-nya, ambang batasnya 0%, beliau bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi kan sekarang kan belum, harus melalui kendaraan parpol, ambang batasnya 20%. Coba kalau beliau jadi presiden, tuh menteri-menterinya sudah berada di samping-samping beliau, pantas kan? Iya kan? Tuan Guru Adam insyaallah jadi menteri sosial, pantas, betul? Tuan Guru Mujahidin jadi menteri pemuda dan olahraga, pantas, betul?
Tuan Guru Mustafa jadi Menteri Agama, pantas, ya kan, ilmunya ada, betul? Terus Tuan Guru Hafifi, iya, nanti belakangan Tuan Guru. Beliau bisa jadi Menteri Pendidikan. Oh, giliran Pak Kiai sekarang yang ngomong. Tentu juga saya ingin minta jabatan kepada beliau kalau beliau jadi presiden. Apa jabatan yang saya minta? Yaitu Menteri Peranan Wanita. Nah, siapa saja Pak boleh, ya kan? Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Gampang bagi Allah, tidak sulit bagi Allah. Kenapa? Allah yang memberikan jabatan kepada manusia tersebut. Makanya jangan tapi apa kata lagi, kata Allah, wa tudhillu man tasya. Kalau Allah hendak mencabut pangkat jabatan kerajaan, presiden, sultan, gampang juga bagi Allah, betul. Makanya mohon maaf, yang namanya pangkat dan jabatan ini ada waktunya. Presiden cuma 2 kali periode. Periode pertama 5 tahun, karena konstitusinya seperti itu. Periode kedua yaitu 5 tahun, berarti cuma 10. Selesai itu mantan, ya kan? Mantan presiden, mantan gubernur, mantan camat, mantan kadus, ya kan? Tapi yang satu ini beda. Apa yang kata Allah, wa tu'izzu man tasya. Ketika Allah mau mengangkat derajatnya seseorang, maka gampang bagi Allah. Makanya alhamdulillah dikirimlah kepada kita manusia, umat Islam, khususnya yang ada di Lombok ini, yaitu Tuan Guru. Tuh, Allah yang angkat derajatnya beliau, Pak Bu. Karena sudah dikasih tahu oleh Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat di antara kalian orang yang punya ilmu agama yang mumpuni dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan derajatnya yang sangat tinggi. Makanya dipanggil Tuan Guru. Alhamdulillah, bisa jadi anak-anak ibu ini nih yang dididik dengan ilmu agama, bisa jadi nantinya juga jadi Tuan Guru. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang jelas Bapak Ibu berusaha bagaimana anaknya dididik dengan ilmu agama, masukkan ke pondok pesantren, masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Islam. Maka disitulah yang mencetak, mengkader generasi Islam yang akan datang, yang disebut dengan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah harapan untuk hari esok. Alhamdulillah. Dek, yang benar belajarnya ya Dek ya, yang benar belajarnya Dek ya, yang sungguh-sungguh Dek ya, insya Allah nanti jadi Tuan Guru. Amin. Amin. Yang laki-laki jadi mubaligh. Amin. Yang perempuan jadi ustazah mubalighah. Amin ya Rabbal alamin. Karena mohon maaf, di Lombok ini belum saya lihat yaitu perempuan berceramah memberikan pelajarannya di depan umat. Kalau di Jakarta kan sudah banyak, Mamah Dede, Umi Kalthum, itu sudah bagian. Tapi di Lombok ini insya Allah nanti akan tumbuh yaitu mamah Dede yang baru yang ada di Lombok. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tu'izzuh man tasya. Allah akan angkat derajatnya seseorang kalau Allah berkehendak. Dan ini yang luar biasa Pak Bu, amanah yang diberikan oleh Allah, yang sampai akhir hayatnya pun tidak ada yang namanya mantan, tidak ada pensiunnya. Ada pensiun Tuan Guru, ada pensiun Kiai, ada pensiun Ustadz, diarak, iya kan? Tidak ada. Selama dia masih memberikan ilmunya istiqomah sampai akhir hayatnya, maka tetap dia itu dipanggil seorang ulama sebagai pewaris dari Nabi kita Muhammad.
Bahkan meninggalnya pun ulama yang dekat dengan Allah masih bisa memberikan manfaat untuk orang yang hidup. Contoh gak usah jauh-jauh, Wali Songo kalau di Jawa, kalau di Lombok para wali, di antaranya Wali Datok Lopan. Pernah ziarah ke sana? Kalau kita lihat beliau dimakamkan di atas gunung, kemudian melalui tangga dari pertama sampai di atas kanan kiri banyak yang berdagang. Betul? Betul? Manfaat enggak untuk yang hidup? Kalau seandainya tidak ada makamnya Datok Lopan, tidak mungkin orang itu berjualan di kanan kirinya, tidak mungkin. Tapi karena walaupun beliau sudah meninggal dunia, karena kedekatannya kepada Allah, menjadi hamba Allah yang soleh, maka alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang lain yang masih hidup. Alhamdulillah. Tu'izzu man tasya. Kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah. Allah mengangkat derajatnya seseorang tersebut, mudah bagi Allah. Yang jelas yang diberikan amanah itu istiqomah sampai akhir hayatnya. Wa tudillu man tasya, dan Allah akan hinakan juga orang tersebut kalau mohon maaf tidak istiqomah. Makanya disebut ulama ini ada dua, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Yang mohon maaf, ya, imanuhum, kata Syekh, kata Habib siapa itu, saya lupa, yang buta itu, imanuhum fi amplopihim, imannya karena amplop. Kalau di Jakarta itu, kalau di Lombok ini alhamdulillah semuanya tuan-tuan guru ikhlas, alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanya terus itu jadikan sebagai wiridan bagi kita. Tambah lagi dengan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkan ya Allah kepada kami dan istri kami, suami kami, anak keturunan kami, qurrata ayun, enak dipandang oleh mata kita. Artinya jadi anak yang soleh dan soleh, jadi istri juga yang soleh, yang soleha, jadi suami juga yang bertanggung jawab. Waj'alna lil muttaqina imama, bahkan jadikan mereka ya Allah imam bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan adik-adik kita yang sedang belajar ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Sehingga nanti keluar dari pondok pesantren ini benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, manfaat untuk lingkungan bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal. Ayo kita baca salawat kepada baginda Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Tambah lagi suaranya yang lebih kenceng. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak kulli ma'lumin lak. Semoga Allah memasukkan kita semua, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah memasukkan kita semua, semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur tanpi asih tuna sampura. Al-haqqu min rabbi wal khata' minni wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.